Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Leni di acara Chapel pagi ini. Ibu Leni berharap semua kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan. Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah bagi kita sepanjang hari ini. Pagi ini kita akan memulai ibadah Chapel kita. Terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai chapel kami pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, hadir di tengah-tengah kami, mendengarkan, memberkati ibadah chapel kami ini. Kami serahkan chapel kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya dalam tuntunan Roh Kudus. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap memulai ibadah chapel kami. Amin. Yuk anak-anak, kita akan menyanyi yang sukacita buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tapi terlebih dahulu Ibu ajak semuanya untuk berdiri semua. Kita menyanyi dengan penuh sukacita, menghibur hati Tuhan di pagi ini. Yuk kita angkat satu pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus. Yo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk kita nyanyi lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke baik, kita sudah menyanyi, kita sudah menyenangkan hati Tuhan di pagi ini dengan lagu-lagu yang penuh dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
dengan mengawalinya dengan sebuah pujian yang mengatakan, hatiku percaya. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
kita serahkan waktu untuk Ibu Asita membacakan firman Tuhan hari ini. Selamat mengikuti firman Tuhan bagi anak-anak dan kita semua yang tergabung dalam chapel ini. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat pagi ini kami boleh chapel bersama Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, chapel kita ayat firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, Ibu ulangin ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Oke ya. Semuanya sudah ketemu? Kita boleh baca bersama. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, sudah. Nah, ada seorang bapak-bapak ya yang tinggal di kota Yeriko. Ya, dia memiliki badan yang pendek. Ya, pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ya, pemungut cukai. Nah, siapa bapak-bapak itu? Nah, Ibu sudah tahu, pasti kan sudah tahu nama bapak-bapak pendek itu. Siapa? Ya, Zakheus. Ya. Zakheus memiliki badan yang pendek. Ya. Pekerjaannya memungut cukai, membayar pajak. Ya. Penagih pajak. Ya. Nah, satu ketika dia mendengar bahwa Yesus mau datang ke kota Yeriko. Nah, orang-orang di Yeriko sangat senang. Ya. Mereka ingin melihat Yesus ketika nanti Yesus datang melewati kota tersebut. Ya. Nah, berduyun-duyun orang datang. Begitu banyak orang, ramai orang di sana ingin melihat Yesus. Nah, begitu juga dengan si bapak ini, Bapak Zakheus ya. Dia juga ingin melihat Yesus, dia penasaran. Ketika dia ingin melihat Yesus ya, di kerumun banyak orang, di tengah-tengah keramaian ya. Ternyata dia tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Karena tubuhnya yang pendek. Lalu dia memiliki inisiatif, langsung dia berinisiatif, dia mempunyai ide. Ya, dia manjat pohon ke sebuah pohon, yaitu pohon ara. Nah, di atas pohon ara dia melihat Yesus dari
dari atas pohon, dia melihat ke bawah ke Yesus. Nah, tetapi dia nggak menyangka apa yang dia lakukan itu ternyata dilihat oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus melihat, melihat ke atas, menaikkan kepalanya ke atas dan menurun Zakeus untuk turun. Ya. Hai Zakeus, turunlah kamu. Kata Yesus, aku mau datang ke rumahmu. Aku mau bertamu ke rumahmu. Apa yang dilakukan Zakeus? Zakeus sangat senang. Zakeus kaget, terkejut apa yang disampaikan Yesus kepadanya. Dia nggak menyangka kalau Yesus mau bertamu ke rumahnya, mau datang ke rumahnya. Ya. Nah, banyak orang di sana mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ya, kalau Yesus mau ke rumah Zakeus, orang pada bersungut-sungut, orang pada ngomongin, ya, berbisik-bisik. Ya. Kok Yesus mau datang ke rumah orang jahat, ke rumah pendosa? Ya. Anak-anak, Zakeus itu pekerjaannya memungut cukai, memungut pajak yang akan diberikan kepada raja, pada pemerintah. Tetapi dia mengambil upeti, ya, melebihi dari yang raja minta. Ya. Bahkan dia memeras barang-barang orang. Ya. Nah, dari pekerjaannya itulah membuat hidupnya kaya. Dia punya rumah yang bagus, mewah. Dia punya harta benda yang banyak. Hartanya banyak, kekayaannya banyak. Hasil dari pekerjaannya itu memeras orang. Jadi banyak orang yang tidak suka kepada Zakeus. Ya. Dia dianggap orang yang pendosa. Nah, maka orang kaget mendengar kok Yesus mau ke rumah Zakeus. Ya. Zakeus nggak punya teman. Ya, hidupnya sepi. Karena apa? Karena orang nggak suka berteman sama Zakeus. Karena Zakeus dianggap orang jahat. Tetapi apa? Justru Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakeus. Zakeus sangat senang. Segera dia turun dari pohon itu mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dia kaget. Tuhan mau datang ke rumah orang yang dibenciin banyak orang. Ya. Nah. Zakeus sebelumnya orang yang berkelakuan tidak baik. Ya. Dia sering memeras orang. Dia sering menyusahkan orang lain. Nah, tetapi perjumpaannya dengan Yesus, ya, membuat Zakeus menjadi orang yang baik. Ya. Zakeus menyadari kesalahannya. Ya. Selama ini apa yang telah dia perbuat kepada banyak orang, ya. Sehingga dia berjanji kepada Yesus akan berbagi kekayaannya, hartanya kepada orang miskin. Ya. Ia melakukan hal yang baik, ya, sekalipun Tuhan Yesus tidak memintanya. Ya. Zakeus melakukan perubahan di dalam hidupnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, dari kisah Zakeus ini, ya,
kita juga mau belajar ya. Tuhan Yesus juga ingin kita anak-anaknya berubah menjadi anak yang lebih baik hari demi hari ya. Sama seperti Zakheus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hatinya sukacita, hatinya sangat senang, bahkan hatinya tersentuh ya. Dia menyadari akan kesalahannya ya. Selama ini dia sudah banyak menyakitin orang, menyusahin orang lain, sehingga orang tidak suka kepadanya, sehingga orang membencinya, sehingga orang tidak mau berteman kepadanya ya. Tetapi begitu dia jumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan dia mau memberi sebagian dari hartanya pada orang-orang miskin. Dia mau menggantikan 4 kali lipat pada orang yang telah dia peras, yang dia ambil harta bendanya. Nah, itulah Zakheus ya. Melakukan perubahan yang baik. Tema chapel kita adalah hari ini apa? Lakukan perubahan yang baik. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan hal yang baik, menjadi anak yang lebih baik hari demi hari. Ya, dari yang dulunya malas bangun pagi, sekarang rajin bangun pagi ya. Yang sebelumnya malas membantu orang tua, sekarang bila ada kesempatan boleh membantu orang tuanya, mama, papa, meringankan pekerjaan orang tuanya. Yang dulunya malas belajar, harus dimarah-marahi, nah tapi sekarang punya inisiatif, oh aku ada PR, aku harus mengerjakan PR-ku, aku harus mempersiapkan pelajaran buat besok. Nah, itu namanya ada satu perubahan menjadi lebih baik. Ya. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu Tuhan, sudah mengajari kami dan mengingati kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Asita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu minta tuntunan Tuhan, minta kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita mampu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yuk, untuk menutup ibadah chapel kita pagi ini, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kecaplah dan lihat
kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang layak, kehidupan yang kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami selalu minta tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, untuk memberikan kami pengajaran Tuhan, melaksanakan semua apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan melalui daring. Berkati kami semua Tuhan di tempat tinggal kami masing-masing, orang tua kami yang bekerja, orang tua kami yang di rumah, anak-anak kami, sanak famili kami dimanapun berada Tuhan. Sertai kami semuanya Tuhan, jagai kami, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami bersama-sama dengan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya anak-anak, selamat belajar. Selalu semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.